Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulama ilal hadis dari masa ke masa. Yang mana pada dasarnya tidak ada yang membahas secara jelas ataupun secara terperinci mengenai metode atau cara mendeteksi hadis dari suatu kecacatan. Sehingga ulama klasik menghasilkan sebuah rumusan atau metode tersendiri untuk mencari jalan pintas dalam menganalisis suatu hadis, meskipun belum bisa dijadikan sebuah rumusan yang sempurna sebagai upaya pemecah permasalahan dalam menganalisis kecacatan hadis. Karena hal itu sangat susah untuk diungkap secara jelas. Berdasarkan berbagai faktor yang melatar belakangi adanya ilat pada suatu hadis, maka ada beberapa langkah yang bisa dijadikan cara untuk mengetahui keautentikan suatu hadis, sebagaimana yang diterapkan oleh para muhaddisin dengan menggunakan prosedur menghimpun beragam hadis, meneliti hadis tersebut dari berbagai buku induk hadis dengan memperhatikan rantai sanadnya, serta melakukan komparasi atau perbandingan dalam beberapa aspek antara matan dan sanadnya, memperhatikan keadilan dan kedhabitan perawinya, mengidentifikasi perbedaan dalam berbagai laporan dan mengevaluasi daya ingat serta kemampuan menghafal narator-narator hadis, sehingga apabila ditemukan kejanggalan dalam periwayatan dan matan suatu hadis, maka hadis tersebut dikatakan mengandung ilat atau hadis mu'allal. Nah, pada abad ke-1 sampai abad ke-2 Hijriah telah dikatakan oleh Ibnu Rajab bahwa pada peredaran abad 1 Hijriah menjadi awal mula perbincangan dan perhatian ulama pada ilmu ilal hadis. Nah, para ulama-ulamanya itu diantaranya ada Muhammad bin Sirin, Al-Ayyub As-Sahtiyani, Abdullah bin Aun, Syu'ban bin Al-Hajjaj, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman dan Anas bin Malik. Sedangkan pada abad ketiga Hijriah itu ulama yang diketahui memiliki wawasan serta menulis kitab tentang ilmu ilal hadis itu ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Salamah Al-Khuzai, Mansur bin Salamah, Abu Ubaid bin Al-Qasim bin Salam Al-Baghdadi, Al-Hasan bin Mahbub bin Wahab Al-Syarat Al-Bajali, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hambal, yang mana merupakan salah satu ulama terkemuka dalam ilmu ilal hadis yang memiliki beberapa karya terkait ilal dan rijalul hadis. Sedangkan pada abad kelima Hijriah itu ada Abu Mas'ud Ibrahim bin Muhammad yang menyatakan bahwa ia mempelajari hadis-hadis yang Abu Mas'ud tuliskan bersama ilahnya berdasarkan hafalan dan kritikan. Terus ada Abu Ali Hasan bin Muhammad, ada Ibnu Fatis Abdurrahman bin Muhammad Al-Qurtubi, yang mana beliau seorang kritikus yang menghafal dan menguasai hadis beserta ilahnya. Dan pada abad ke-6 Hijriah itu ada Ibnu Sakrah Abu Ali Al-Husain, yang mana beliau merupakan seorang hufaz al-hadis dan memiliki banyak karya tentang rijalul hadis dan ilmu ilalul hadis. Selanjutnya ada Abu Bakar Muhammad bin Haidar. Selanjutnya ada Abu Bakar Ghalib bin Abdurrahman Al-Gharnati. Sedangkan pada abad ke-9 Hijriah itu ada Taj ad-Din Muhammad bin Nasir, yang mana beliau memiliki pandangan dan pendapat terkait ilmu sejarah dan ilmu hadis. Yang kedua ada Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Kanani. Ia menjadi tumpuan ilmu rijalul hadis dan ilmu ilul hadis, sehingga menjadi imam yang dianggap menguasai hadis dan ilah pada masanya. Mungkin pada abad ke-10 itu ada Syams ad-Din As-Sakhawi, yang mana beliau dianggap sebagai ulama yang menuliskan ringkasan terbaik terhadap kitab Al-Ilal Al-Daruqutni.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai ilmu ilal hadis dari masa ke masa. Kalau intinya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.